Ruang Hening, Ruang Sejuk. Rabu, 3 Februari 2021. Pekan biasa keempat. Peringatan fakultatif Santo Ansgarius Uskup. Peringatan fakultatif Santo Blasius Uskup dan Martir. Bersama saya, Leon, hambanya, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai pada hari ini kami masih mendapatkan berkat dan rahmat-Mu. Kami masih boleh melihat hari yang baru dan kami masih boleh melakukan suatu kebaikan. Dan semoga hari ini juga Bapa memberikan yang terbaik bagi hidup kami dan kami membagikan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah semua kawan-kawan kami yang hari ini mencoba untuk hidup menurut kehendak. Ini semua kami mohonkan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini agak mengejutkan. Bagaimana mungkin orang tidak mengenal Yesus dan murid-muridnya? Jangan terkejut. Sudah biasa terjadi. Manusia tidak mau mengakui bahwa ada orang yang lebih hebat, lebih punya kuasa, lebih cantik, lebih ganteng, dan lebih-lebih lainnya. Manusia hanya mau menerima bahwa dirinya lah, hanya dia yang lebih dari semua orang. Nah, kalau sekarang mungkin ada terkejut. Apakah mungkin aku salah satu dari mereka yang merasa dirinya lebih? Jika bukan, ya puji Tuhan. Jika iya, so what gitu loh. Jika iya, marilah kita melihat reaksi Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak mengadakan satu mukjizat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, sudah dibaca? Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih, manusia sering jatuh dalam hal yang satu itu. Merasa diri lebih, merasa diri lebih, merasa diri lebih. Memang apanya yang lebih dari diriku? Banyaklah. Oh, banyak. Aku lebih banyak. Oh iya, lebih banyak. Mungkin memang ada sedikit kelebihan pada diri Anda dibandingkan yang lain. Kalau kelebihan itu hanya Anda pegang teguh, maka tidak ada artinya apa-apa. Kalau tidak disumbangkan untuk orang lain, apa gunanya? Kalau tidak digunakan untuk membantu orang lain, buat apa? Contoh, jika Anda merasa punya kemampuan berenang, ya ajarkan pada orang lain. Supaya orang lain bisa merasakan kemampuan dan kehebatan Anda dan menikmati ilmu berenang Anda. Kalau Anda memang punya kemampuan berenang, ya ajarkan juga pada saya belum bisa berenang. Adalah percuma, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, jika Anda hanya koar-koar, saya bisa. Ternyata waktu diberi tugas, tong kosong nyaring bunyinya. Atau mungkin colong pelayu jari wong-wong. Lah, buat apa? Berikan kemampuan Anda kepada orang lain. Terkadang mungkin saya, Anda, kita semua merasa ada orang yang mencobai kemampuanku ya. Orang ini nantang. Mau tahu kehebatanku? Jangan salah. Bisa jadi itu adalah hajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dipermalukan di depan banyak orang, kita dihina, kita dicaci maki, kita dibuat yang gak enak. Ingat, kita juga pantas menerima hajaran dari Bapa di surga, supaya kita tidak sombong. Ingatlah, bahwa ketika dipermalukan di depan banyak orang, Tuhan Yesus tidak membela diri, tapi menunjukkan kasih-Nya yang besar. Ia tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka, dan Yesus tetap mengajar. Ibu bapak yang terkasih, kalau ada hajaran yang diberikan oleh Allah, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Siapa sih yang merasa bangga kalau dimarahin orang, dicaci maki orang banyak, di depan banyak orang? Duka cita yang didapat, namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Itulah sebabnya hari ini terjadilah peringatan-peringatan wajib. Ada banyak santo-santa yang menikmati buahnya, karena mereka tetap bertahan ketika dihajar oleh Allah. Ibu bapak yang terkasih, tetap lakukan kebaikan dan tetap terimalah dengan hati yang terbuka, dengan sukacita hajaran dari Allah Bapa untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini saya mengajak Anda semua berdoa bagi kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit. Kalau dalam bahasa kitab suci, menerima hajaran dari Allah. Semoga siapapun itu, kita doakan mereka hari ini. Semoga mereka mau menerima semua itu dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, dan tetap berharap akan kasih Allah, dan tetap melakukan kebaikan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu umat Santo Stefanus, kita berdoa untuk kelancaran pembangunan renovasi gereja Santo Stefanus. Semoga gereja itu bisa memberikan kedamaian dan ketenangan bagi siapapun yang membutuhkannya, dan menambahkan iman bagi siapapun yang berdoa di sana. Marilah kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami adalah milik-Mu, bahwa kami berhak untuk menerima ajaran dari-Mu. Apapun bentuknya, kuatkan kami, berikan kami segala hal yang kami perlukan, supaya kami tetap bertahan dan kami tetap melakukan kebaikan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kami tetap memberikan kasih kami kepada orang lain, meskipun kami dihajar dengan apapun yang menyakitkan hati kami. Bapa di surga, dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah semua orang-orang sakit pada waktunya. Semoga segala yang indah akan terjadi dalam kehidupan semua kerabat kami yang saat ini sedang menderita sakit, apapun sakitnya. Kami yakin bahwa saat itu akan terjadi dan saat itu ada di depan mata. Bapa, berkatilah hidup kami hari ini. Semoga perjalanan kami hari ini senantiasa berada dalam lindungan rahmat-Mu dan kami tetap melakukan kebaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ini semua kami mohonkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.